Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Ella Safitri. Saya akan membacakan bab 1, yaitu bab pendahuluan. Dalam bab ini ada beberapa subjudul. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, pada latar belakang ini kami ingin menyampaikan bahwa kantin FEB USK merupakan salah satu fasilitas penting bagi mahasiswa sebagai tempat memenuhi kebutuhan makan dan minum selama beraktivitas di lingkungan kampus. Seiring tingginya intensitas kegiatan perkuliahan, kantin tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, tetapi juga tempat menjadi ruang interaksi sosial, tempat diskusi, dan area istirahat mahasiswa. Dalam kondisi tersebut, keberagaman menu menjadi aspek yang sangat penting karena mahasiswa cenderung cepat merasa bosan apabila pilihan makanan yang tersedia tidak bervariasi. Variasi menu yang baik dapat memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan, memudahkan mahasiswa memilih makanan sesuai selera, dan sekaligus menarik perhatian konsumen baru maupun pelanggan tetap. Namun, faktanya beberapa mahasiswa masih merasa bahwa variasi menu di kantin belum sepenuhnya memenuhi harapan, terutama terkait ketersediaan menu sehat, menu khas daerah, serta pilihan minuman kekinian yang sedang digemari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana variasi menu yang ada saat ini mampu mempengaruhi minat beli mahasiswa sebagai konsumen utama kantin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam pengaruh variasi menu terhadap minat beli konsumen di kantin FEB USK. Dengan mengetahui hubungan tersebut, diharapkan pengelola kantin dapat melakukan perbaikan dan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan selera mahasiswa. Kemudian kita masuk ke subjudul selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang kami timbulkan adalah apakah variasi menu berpengaruh terhadap minat beli konsumen, kemudian seberapa besar pengaruh variasi menu terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari kami melakukan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi menu terhadap minat beli konsumen, menganalisis seberapa besar kontribusi variasi menu dalam meningkatkan minat beli. Kemudian ada manfaat pembelian. Manfaat ini mungkin bagi beberapa aspek akan berbeda-beda manfaatnya, yaitu mungkin bagi pengelola kantin bisa menjadi bahan evaluasi dan pengembangan menu. Kemudian bagi konsumen bisa menjadi pengalaman makanan lebih variatif dan menarik setelah pengembangan menu dilakukan. Kemudian bagi kami peneliti sendiri dapat menambah wawasan terhadap perilaku konsumen, dan mungkin bagi pihak-pihak lain yang terkait bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, dan bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Darmayani Nabila. Terima kasih. Selanjutnya saya Darmayani Nabila akan membacakan bab 2 tentang pembahasan mengenai 2.1 gambaran umum kantin FEB USK, yang dimana kantin FEB USK merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung kebutuhan konsumsi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kantin ini menjadi tempat berkumpul, beristirahat, dan berinteraksi bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan sehingga memiliki peran sosial sekaligus ekonomi. Di dalamnya tersedia berbagai stand makanan dan minuman dengan pilihan menu yang beragam, mulai dari makanan berat, kudapan, hingga minuman kekinian. Aktivitas di kantin cenderung ramai pada jam-jam tertentu, terutama saat istirahat kuliah, menjadikannya salah satu lokasi paling aktif di area kampus. Keberadaan kantin tidak hanya menyediakan layanan konsumsi, tetapi juga menjadi ruang bagi pedagang lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kampus. Selanjutnya ada 2.2 yang membahas tentang variasi menu dan peranannya, yang dimana variasi menu memiliki peranan penting dalam menarik perhatian konsumen. Semakin beragam pilihan makanan dan minuman yang tersedia, semakin besar peluang konsumen untuk melakukan pembelian. Variasi menu juga membantu mencegah kebosanan sehingga mahasiswa tertarik untuk membeli menu yang berbeda-beda setiap kali berkunjung. Variasi menu yang baik dapat memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan ketertarikan konsumen karena adanya pilihan makanan yang lebih sesuai dengan selera, memperluas peluang pembelian karena konsumen dapat mencoba menu baru, meningkatkan pengalaman makan melalui inovasi penyajian dan rasa,
Dan yang terakhir, menciptakan daya saing antar penjual sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Selanjutnya 2.3 yang membahas tentang minat beli konsumen. Minat beli mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasa, harga, variasi menu, porsi kebersihan, serta pelayanan. Variasi menu yang menarik akan memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa, sehingga mereka terdorong untuk membeli ulang dan mencoba menu yang berbeda-beda. Di kantin FEB USK, minat beli mahasiswa sebagai konsumen dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti ketersediaan menu yang beragam dan tidak monoton, kesesuaian harga dengan daya beli mahasiswa, kebersihan area penyajian makanan, cita rasa makanan yang konsisten, dan kecepatan pelayanan pedagang. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh Rika Badriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada analisis hasil kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada 30 responden mahasiswa FEB USK. Data dianalisis menggunakan pendekatan persentase untuk melihat kecenderungan pendapat responden terkait pengaruh variasi menu terhadap minat beli mereka. Yang kedua, ada distribusi jurusan responden. Responden berasal dari berbagai jurusan di FEB USK, sehingga data penelitian dapat dikatakan cukup mewakili populasi. Jurusan akuntansi merupakan responden terbanyak, diikuti oleh manajemen dan ekonomi pembangunan, sehingga kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan pada lingkungan fakultas. Kemudian yang ketiga, ada analisis per item pernyataan penelitian. 1. Frekuensi kunjungan mahasiswa ke kantin FEB USK. Mayoritas mahasiswa mengunjungi kantin FEB USK cukup sering, terutama 2-3 kali per hari selama berada di kampus. Hanya sedikit yang mengunjungi lebih dari 4 kali. Ini menunjukkan bahwa kantin menjadi pusat aktivitas harian mahasiswa, baik untuk makan maupun bersosialisasi. 2. Variasi menu di kantin FEB USK. Sebanyak 63,3% responden menyatakan setuju bahwa menu di kantin FEB USK sudah cukup beragam. Namun, 30% merasa variasi menu masih kurang memadai dan 6,7% merasa sangat puas. Secara umum, variasi menu dinilai sudah baik, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan agar lebih memenuhi ekspektasi mahasiswa. 3. Pengaruh variasi menu harian terhadap kebosanan pembeli. Sebanyak 56,7% responden merasa bahwa menu yang berbeda-beda setiap hari membuat mereka tidak bosan membeli makanan di kantin. Namun, 36,7% merasa variasi menu harian belum cukup signifikan dan 6,7% tetap merasa bosan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi menu harian masih bisa ditingkatkan agar mahasiswa merasa lebih tertarik. 4. Pengaruh menu khas daerah atau menu unik terhadap minat beli. Sebanyak 76,7% responden menyatakan bahwa keberadaan menu khas daerah atau menu unik meningkatkan minat beli mereka. Mahasiswa merasa tertarik mencoba menu yang berbeda dan memiliki ciri khas. Namun, 20% merasa kurang terpengaruh dan 3,3% tidak terlalu tertarik, tergantung pada preferensi pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian mengenai faktor-faktor mempengaruhi minat beli dan kepuasan mahasiswa di kantin. Poin kelima, pengaruh ketersediaan menu sehat. Pada poin kelima, kami menemukan bahwa ketersediaan menu sehat sangat mempengaruhi terhadap minat beli mahasiswa. Sebanyak 86,7% responden menyatakan bahwa menu sehat seperti makanan rendah gula dan minyak membuat mereka lebih tertarik untuk membeli. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini sudah mulai sadar akan gaya hidup sehat. Hanya 13,3% responden yang kurang memperhatikan menu sehat dan tidak ada menolak keberadaan menu sehat. Poin ke-6, pengaruh variasi menu minuman. Selanjutnya poin ke-6, variasi menu minuman juga berpengaruh terhadap
frekuensi kunjungan kantin. Sebanyak 90% responden merasa bahwa adanya variasi minuman seperti kopi, jus, dan minuman segar membuat mereka lebih sering datang ke kantin. Ini menunjukkan bahwa minuman menjadi salah satu daya tarik utama bagi mahasiswa. Hanya 10% responden yang kurang mempengaruhi, namun tidak ada penolakan pentingnya variasi minuman. Poin ketujuh, variasi menu dan keterjangkauan harga. Pada poin ketujuh, seluruh responden atau 100% setuju bahwa kombinasi variasi menu dan harga yang terjangkau sangat mempengaruhi minat beli. Mahasiswa merasa lebih nyaman dan royal apabila kantin tersedia menu yang beragam dengan harga yang ramah di kantong. Hal ini membuktikan bahwa faktor harga dan variasi menu tidak bisa dipisahkan. Poin ke-8, tampilan dan rasa menu. Kemudian pada poin ke-8, tampilan rasa menu menjadi faktor penting dalam mendorong mahasiswa mencoba menu baru. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa tampilan yang lebih menarik dan rasa yang enak membuat mereka tertarik untuk mencoba. Dengan demikian, visual dan cita rasa menjadi faktor dominan dalam keputusan pembeli. Poin ke-9, kesesuaian menu dan porsi. Pada poin ke-9, 86,6% responden merasa puas dengan kesesuaian menu dan porsi terhadap harga yang dibayarkan. Namun 13,3% responden merasa belum sepenuhnya puas, terutama terkait porsi dan konsisten kualitas menu. Hal ini menunjukkan bahwa kantin perlu menjaga kualitas dan porsi agar kepuasan tetap terjaga. Poin ke-10, variasi menu terhadap minat beli. Terakhir, pada poin ke-10, 86,7% responden menyatakan bahwa variasi menu memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli mahasiswa. Semakin beragam menu yang ditawarkan, maka semakin besar ketertarikan mahasiswa untuk membeli. Hanya 13,3% responden yang merasa variasi menu belum sepenuhnya mempengaruhi minat beli mereka. Adapun bab 4 membahas mengenai kesimpulan, yang dimana dari hasil penelitian kami mengambil kesimpulan bahwa variasi menu memiliki peran yang penting dalam meningkatkan minat beli mahasiswa di kantin FEB-USK. Sebagian besar responden merasa lebih tertarik untuk membeli makanan di kantin ketika tersedia banyak pilihan menu yang bervariasi, baik dari segi jenis makanan, rasa, maupun harga. Menu yang berbeda-beda setiap hari, menu khas daerah, menu sehat, serta variasi minuman secara konsisten maupun mengurangi rasa bosan dan mendorong mahasiswa untuk datang kembali ke kantin. Selain itu, tampilan menarik dan rasa enak juga menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk mencoba menu baru. Keberagaman menu tidak hanya memperluas peluang pembelian, tetapi juga meningkatkan pengalaman makanan serta menciptakan daya saing antar penjual. Sehingga kualitas makanan tetap terjaga, kombinasi antar variasi menu dan harga yang terjangkau menjadi faktor dominan yang membuat mahasiswa merasa puas dan loyal terhadap kantin. Kesesuaian antara menu, porsi, dan harga juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen, sehingga kantin perlu terus menjaga konsistensi kualitas dan porsi menu. Secara keseluruhan, variasi menu terbukti menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan minat pembeli, kepuasan, dan loyalti mahasiswa di kantin FEB-USK. Semakin baik pengelolaan variasi menu, semakin besar peluang kantin untuk menarik minat pembeli, mempertahankan pelanggan, dan memperkuat posisinya sebagai tempat makanan favorit di lingkungan kampus. Kemudian ada saran. Saran berdasarkan masukan mahasiswa. Selain temuan penelitian, terdapat berbagai saran langsung yang diberikan oleh mahasiswa sebagai responden. Saran ini menggambarkan harapan dan kebutuhan mereka terhadap pengembangan kantin FEB-USK di masa mendatang. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, menambah variasi minuman kekinian, terutama minuman rendah gula, matcha, jus segar, es teler, serta minuman kekinian lainnya. Yang kedua, menambah pilihan makanan ringan seperti ciki, snack modern, es krim, dan cemilan cepat saji lainnya. Yang ketiga, menghadirkan menu baru seperti mie bakso, dimsum, nasi padang, bubur ayam,
dan berbagai pilihan makanan populer lainnya. Kemudian yang keempat, menambah menu sehat seperti real food, makanan rendah minyak, serta menu tinggi nutrisi yang cocok bagi mahasiswa yang ingin menjaga pola makan. Yang kelima, menambah opsi grab and go seperti roti isi, onigiri, atau makanan cepat ambil lainnya untuk mahasiswa yang memiliki jadwal kelas pagi atau sedang terburu-buru. Selanjutnya yang keenam, membuat paket hemat harian dengan menu yang berganti setiap harinya, serta sudah termasuk minuman dalam satu harga bundling. Yang ketujuh, menambah kursi dan meja karena kapasitas tempat duduk saat ini masih kurang memadai bagi jumlah mahasiswa. Yang kedelapan, meningkatkan kebersihan kantin agar mahasiswa merasa lebih nyaman dan yakin terhadap kualitas makanannya. Dan yang terakhir, memperbanyak jajanan termasuk makanan ringan, snack pedas seperti seblak, dan variasi jajanan favorit mahasiswa.